warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Nadila Eka Prahastiwi dengan NIM 2232090042. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah analisis laporan keuangan, yaitu penggabungan usaha. Materi ini mencakup aspek akuntansi dan permasalahan yang sering muncul dalam proses penggabungan usaha. Untuk mempermudah pemahaman teman-teman, saya membagi pembahasan ini menjadi 3 bagian utama. Pertama, kita akan belajar apa itu akuntansi penggabungan usaha. Kedua, kita akan membahas masalah-masalah yang sering terjadi dalam penggabungan usaha. Dan terakhir, kita akan melihat akuntansi penyatuan dalam penggabungan usaha. Nah, memasuki topik pembahasan yang pertama, yaitu akuntansi penggabungan usaha. Pada topik kali ini, saya akan memberikan penjelasan secara singkat tentang apa sih definisi penggabungan usaha itu. Penggabungan usaha atau business combination mengacu pada merger atau akuisisi suatu bisnis. Hal ini terjadi bila sebuah perusahaan mengakuisisi sebagian besar sekuritas ekuitas satu perusahaan lain atau lebih. Penggabungan usaha mensyaratkan bahwa laporan keuangan setelahnya melaporkan aktivitas gabungan entitas baru tersebut. Beberapa alasan ekonomis penggabungan usaha antara lain untuk memperoleh sumber bahan baku, fasilitas produksi, teknologi, jaringan pemasaran atau pangsa pasar yang tidak ternilai, untuk menjamin sumber keuangan atau akses terhadap sumber keuangan, memperkuat manajemen, meningkatkan efisiensi operasi, mendorong diversifikasi, mempercepat masuk ke pasar, mencapai skala ekonomi, dan memperoleh manfaat pajak. Ada 3 poin yang perlu kita cermati dalam akuntansi penggabungan usaha. Yang pertama, laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian melaporkan hasil operasi dan kondisi keuangan entitas induk dan entitas anak dalam satu perangkat laporan. Laporan keuangan induk membuktikan kepemilikan saham pada entitas anak melalui akun investasi. Dari sudut pandang hukum, entitas induk memiliki saham entitas anaknya. Entitas induk tidak memiliki aset anak dan tidak bertanggung jawab terhadap utang entitas anak, meskipun entitas induk sering menjaminnya. Kedua, mekanisme konsolidasi. Konsolidasi melibatkan 2 langkah agregasi dan eliminasi. Pertama, laporan keuangan konsolidasian menggabungkan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban entitas anak dengan pos-pos terkaitnya dalam laporan keuangan induk. Langkah kedua adalah mengeliminasi transaksi antar perusahaan untuk menghindari perhitungan ganda. Pengakuan neto dari konsolidasi pada laporan posisi keuangan adalah untuk melaporkan entitas anak yang diakuisisi sebesar nilai pasar wajar pada tanggal akuisisi. Yang ketiga, penurunan nilai goodwill. Goodwill yang dicatat dalam proses konsolidasi memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, sehingga tidak diamortisasi. Namun, goodwill setiap tahunnya ditelaah untuk mengetahui ada atau tidaknya penurunan nilai goodwill tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk dalam topik pembahasan yang kedua, yaitu masalah-masalah dalam penggabungan usaha. Di sini, kita akan belajar masalah apa saja yang bisa timbul dalam penggabungan usaha. Yang pertama, pertimbangan kontingensi. Dalam beberapa penggabungan usaha, pihak-pihak yang terlibat bisa tidak sepakat pada satu harga. Hal ini menyebabkan timbulnya pertimbangan kontingensi, yaitu kesepakatan bahwa uang tambahan akan dibayarkan oleh pembeli kepada penjual jika tujuan kinerja masa depan tercapai melalui penggabungan perusahaan. Dalam akuntansi terkini, pembayaran masa depan diakui sebagai biaya pembelian tambahan ketika uang dibayarkan, umumnya sebagai kenaikan goodwill. Yang kedua, alokasi total biaya. Setelah perusahaan menentukan total biaya entitas yang diakuisisi, mereka perlu mengalokasikan biaya tersebut pada masing-masing aset. Semua aset teridentifikasi yang diakuisisi dan liabilitas yang ditanggung dalam penggabungan usaha menerima alokasi total biaya. Umumnya, sama seperti nilai wajarnya saat tanggal akuisisi. Aset teridentifikasi terdiri atas aset tak berwujud dan aset berwujud.
Yang ketiga, penilaian dan pengembangan dalam proses. Beberapa perusahaan menghapus sebagian besar biaya akuisisi seperti penelitian dan pengembangan yang dibeli. Praktik ini dianggap menarik karena memungkinkan perusahaan yang mengakuisisi mengurangi bahkan mengeliminasi setiap alokasi dari harga pembelian ke goodwill, sehingga mengurangi atau menghindari beban atas laba di masa depan akibat amortisasi goodwill. Keempat, utang dalam laporan keuangan konsolidasian. Liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasi tidak beroperasi sebagai lawan aset. Dalam hal gagal bayar, kreditor yang dijamin atau tidak dijamin hanya dapat mengeklaim aset yang dimiliki oleh perusahaan yang berutang. Jika entitas induk menjamin liabilitas entitas anak, maka kreditor itu memiliki jaminan sebagai pengamanan tambahan dengan ketentuan recourse potensial. Laporan posisi keuangan konsolidasi tidak membantu dalam menilai margin keselamatan yang dinikmati kreditor. Yang kelima, keuntungan dari penawaran perdana saham anak perusahaan. Penawaran perdana oleh entitas anak menjadi semakin umum seiring dengan upaya perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang belum diakui sebesar nilai kepemilikan saham entitas anaknya. Sementara pada waktu yang sama mempertahankan pengendalian atas entitas anaknya. Yang keenam, penjualan dan pendapatan sebelum akuisisi. Pengaruh pada laba neto konsolidasi sama seperti pada setiap metode, yaitu hanya laba neto dari perusahaan yang diakuisisi setelah tanggal akuisisi yang dimasukkan dalam laba konsolidasian. Satu petunjuk atas metode akuntansi yang dipergunakan adalah memeriksa pengungkapan performa atau kinerja yang diberlakukan dalam catatan kaki akuisisi. Ketujuh, ada push-down accounting. Akuntansi pembelian mensyaratkan aset dan liabilitas perusahaan yang diakuisisi dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasi pembelian sebesar nilai pasarnya. Yang menjadi permasalahan yaitu bagaimana perusahaan yang akan diakuisisi melaporkan aset dan liabilitas tersebut dalam laporan keuangan tersendiri. Jika perusahaan tersebut bertahan sebagai entitas terpisah dan diperdagangkan secara publik. 8. Keterbatasan tambahan dalam laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasian seringkali merupakan representasi yang bermakna atas kondisi keuangan dan hasil operasi dari entitas induk dan entitas anak. Laporan keuangan konsolidasi mencerminkan kondisi induk dan anak perusahaan, tetapi memiliki beberapa keterbatasan tambahan yaitu laporan keuangan masing-masing perusahaan yang membentuk entitas yang lebih besar tidak selalu dibuat berdasarkan basis yang dapat diperbandingkan. Laporan keuangan konsolidasi tidak mengungkapkan pembatasan penggunaan kas di masing-masing perusahaan. Perusahaan dengan kondisi keuangan yang buruk seringkali digabungkan dengan perusahaan yang kondisi keuangannya kuat, sehingga mengaburkan analisis kita. Selanjutnya, tingkat transaksi antar perusahaan tidak dapat diketahui. Sehingga, akuntansi untuk konsolidasi anak perusahaan, keuangan, dan asuransi menimbulkan masalah khusus bagi analis. 9. Konsekuensi akuntansi untuk goodwill. Pengukuran nilai sisa goodwill menimbulkan masalah pengukuran potensial. Misalnya, pembayaran akibat kesalahan estimasi, persaingan penawaran yang ketat, atau kecerobohan atas sumber daya pemilik atau kreditor yang tertelan ke dalam goodwill. Jika perusahaan menghapus goodwill untuk mengatasi kerugian dengan membeli entitas anak, waktu penghapusan jarang mencerminkan pengakuan yang tepat atas kerugian ini. Selanjutnya, kita masuk dalam topik pembahasan yang terakhir, yaitu akuntansi penyatuan untuk penggabungan usaha. Pada pembahasan ini, kita akan belajar bagaimana mekanisme akuntansi penyatuan untuk penggabungan usaha. Perbedaan antara metode penyatuan dan akuntansi pembelian terletak pada jumlah yang dicatat sebagai investasi awal dalam perusahaan yang diakuisisi. Dalam metode pembelian, akun investasi didebit sebesar harga beli, yaitu nilai pasar wajar perusahaan yang diakuisisi pada tanggal akuisisi. Dalam metode penyatuan, akun investasi didebit sebesar nilai buku perusahaan yang diakuisisi. Untuk aset, tidak dinaikkan nilainya dari harga perolehan yang dilaporkan dalam neraca perusahaan yang diinvestasi. Tidak terdapat aset tak berwujud baru yang muncul dari akuisisi dan tidak ada goodwill yang dilaporkan.
Tidak diakuinya goodwill ini merupakan daya tarik utama metode penyatuan karena perusahaan menghindari amortisasi goodwill yang berakibat pada penurunan laba. Demikian presentasi saya mengenai materi penggabungan usaha. Semoga dapat memberikan wawasan tambahan kepada teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.